Ya, salam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, Menjelang pemilihan umum ini, ya di suatu negara, ya kita banyak melihat bagaimana keadaan bangsa kita yang begitu panas, hot, ya dan banyak golongan-golongan tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini. Namun, saya mau mengingatkan kita dan sama-sama kita belajar di mana eh, menjelang pemilihan umum ini, suatu negara biasanya ya seperti yang kita lihat ya calon-calon pemimpin, eh, yaitu presiden, DPR dan lain sebagainya itu berusaha ya mati-matian memperkenalkan diri mereka kepada kita para publik dengan berbagai macam cara sehingga mereka dikenal dan dengan harapan ya macam-macam ya akan dipilih dan dipercayakan untuk memimpin negara, daerah dalam masa periode tertentu. Nah, namun tidak hanya memperkenalkan diri, tetapi juga menyampaikan sejumlah aspirasi, sejumlah program ya yang akan dikerjakan, janji yang akan dikerjakan untuk melaksanakan ya banyak hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, kadangkala janji itu ya, kadangkala janji itu kita uh, melihat, kita mendengar oleh mereka sampaikan sedemikian jelas, terukur dan menarik dengan texting dan taktik mereka. Ya. Sayang sekali ada pemimpin-pemimpin ya, yang pada akhirnya ya ketika kita pahami sebelum-sebelum ini akhirnya duduk di tahta kekuasaan itu ya banyak yang lupa ya yang lupa atau entah faktor apa ya tidak terjadi apa yang sudah disampaikan ya. Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya dan tidak pernah melaksanakannya. Nah, dalam firman Tuhan juga dalam Alkitab dituliskan bahwa ketika Kaleb telah berusia 85 tahun, ia pergi kepada Yosua dan mengingatkannya ya kembali akan janji Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa, bahwa tanah yang pernah mereka injak untuk diintai itu ya akan menjadi milik pusaka mereka. Nah, ketika janji itu disampaikan, Kaleb masih berumur 40 tahun. Namun 45 tahun kemudian ya, Kaleb telah menyaksikan bagaimana Allah menepati janji-janjinya untuk memelihara Kaleb dan bangsa itu, serta memberikan negeri itu untuk mereka taklukkan dengan tangan Tuhan yang kuat. Lalu apa kaitannya dengan pemilihan atau pesta demokrasi saat ini? Ya, kita berdoa semoga janji-janji, program-program, ya, bahkan aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan dapat dilaksanakan. Sehingga di dalam firman Tuhan itu, di situ dikatakan bahwa Kaleb menyadari bahwa betul keberhasilan ya, mereka menguasai tanah yang dijanjikan itu bukan karena kehebatan dan kekuatan bangsa itu, ya, bahkan juga karena ya bukan karena kesalehan dan ketaatan mereka kepada Allah. Ya, kita tahu sendiri bagaimana bangsa itu barulah di padang gurun dan bagaimana pemberontakan mereka tunjukkan ketika sedang berperang menaklukkan tanah Kanaan. Ya, Kaleb berkata saat itu di dalam Yosua pasal 14 ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nah, Kaleb mengetahui satu hal, bahwa karena pemeliharaan Allah lah yang menyebabkan ia dan bangsa itu
boleh menikmati keberhasilan dalam penguasaan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Semua karena anugerahnya, berdasarkan apa yang dijanjikannya. Entah sudah berumur, ya, entah berapa umur kita hari ini, entah sudah berapa lama pula kita mengikut Yesus, ya, di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun sekarang. Maka kalau kita pahami di dalam hidup kita, ya, di tahun-tahun kehidupan yang Allah karuniakan, adakah kita melihat dan mengalami berbagai janji pemeliharaan Allah telah kita terima? Ya. Ataukah kita menganggap semua yang kita dapatkan dan telah kita raih dalam hidup ini karena kuat dan hebat kita? Adakah kita melihat bahwa semua kebaikan dan berkat yang kita terima bersumber dari Allah karena anugerahnya? Adakah kita mengakui bahwa janji-janji pemeliharaannya sungguh nyata dalam kehidupan kita? Hal inilah kita belajar bahwa segala sesuatu ada hikmatnya, ada maksud dan tujuannya, dan ada juga konsekuensinya. Maka apapun janji, apapun pekerjaan yang akan dilakukan oleh para pemimpin atau calon pemimpin kita ini, tetap kita melihat bahwa semuanya itu berada dalam koridornya Tuhan. Semua terjadi atas kasih Tuhan, atas izin Tuhan. Dan kita berdoa, biarlah pemimpin yang terpilih itu melakukan dan menjalankan janjinya sesuai dengan tuntunan dan ketaatannya kepada Tuhan. Kita berdoa, pesta demokrasi tahun ini akan berjalan dengan baik, dengan damai sejahtera, bahkan tanpa kurang satu apapun. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.